Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang saat dan tempat terutang PPN, lalu pemusatan dan juga pemungut PPN. Yang akan menjelaskan ada Kila, lalu Kalia, lalu Felicia, lalu saya sendiri Julius. Selamat menonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang saat terutang PPN. Nah, penentuan saat terutangnya PPN memberikan kepastian hukum kepada pengusaha kena pajak. Kapan sih kita harus memenuhi kewajiban melunasi utang pajaknya? Nah, diatur dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Ini tuh diatur lebih lanjut tentang saat suatu peristiwa hukum dilakukan atau suatu peristiwa hukum terjadi. Nah, sebagai berikut saya akan jelaskan. Pertama, poin A, untuk BKP berwujud yang sifat atau hukumnya berupa bergerak terjadi pada saat 1. BKP diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli. Yang kedua, BKP diserahkan secara langsung kepada penerima untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan BKP dan pusat ke cabang dan sebaliknya atau antar cabang. Yang ketiga, BKP diserahkan pada juru kirim atau pengusaha angkutan. Berikutnya yang keempat, harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP. Selanjutnya, di poin B, di sini ada penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut secara hukum atau secara nyata kepada pihak pembeli. Untuk poin C, selanjutnya, penyerahan BKP tidak berwujud terjadi pada saat ada 2 poin. Poin pertama, harga atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh pengusaha kena pajak. Poin kedua, kontrak atau perjanjian ditandatangani atau saat mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya. Berikutnya, untuk poin D, BKP berupa persediaan tidak untuk diperjualbelikan yang masih ada pada saat pembubaran perusahaan, yaitu pada saat. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama, akte pembubaran ditandatangani oleh notaris. Poin kedua, jangka waktu perusahaan berakhir yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Poin ketiga, tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan sudah bubar. Poin keempat, diketahui bahwa perusahaan nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau dibubarkan. Nah, selanjutnya, poin E, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan perubahan bentuk usaha terjadi pada saat ada 2 poin. Poin pertama, disepakati atau ditetapkan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil rapat umum pemegang saham yang tertera dalam perjanjian. Poin kedua, akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha atau perubahan bentuk usaha ditandatangani oleh notaris. Nah, selanjutnya, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 untuk poin F, yaitu saat impor BKP terjadi pada saat BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean. Untuk poin G, penyerahan JKP terjadi pada saat yang pertama, harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan. Yang kedua, surat kontrak atau surat perjanjian ditandatangani. Dan yang ketiga, mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP. Untuk poin H, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean terjadi pada saat yang pertama, harga perolehan BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Yang kedua, harga jual BKP tidak berwujud dan atau penggantian JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Dan yang ketiga, harga perolehan BKP tidak berwujud dan atau JKP tersebut dibayar baik sebagian maupun seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan. Lanjut, untuk poin I, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terjadi pada tanggal surat kontrak atau surat perjanjiannya ditandatangani.
Untuk yang poin J, ekspor BKP berwujud ditentukan oleh saat BKP berwujud dikeluarkan dari daerah pabean. Yang K, ekspor BKP tidak berwujud terjadi pada saat BKP tidak berwujud tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Dan untuk poin L, ekspor JKP terjadi pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Selanjutnya, ada tempat pajak terutang. Yang pertama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Kedua, tempat BKP dimasukkan dalam hal impor BKP. Ketiga, satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak atas permohonan tertulis dari PKP sebagai tempat pemusatan pajak terutang. Keempat, ditetapkan oleh Ditjen Pajak. Kelima, orang pribadi yang di tempat tinggalnya tidak ada kegiatan usaha. Pajak terutang di tempat kegiatan usaha dilakukan. Keenam, tempat bangunan sedang didirikan untuk kegiatan membangun sendiri. Lalu ada pemusatan tempat pajak terutang. Yang pertama, bagi PKP yang memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Kedua, pemberitahuan tertulis tersebut harus memenuhi syarat. A. Memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. B. Memuat nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. Dan C. Dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat PPN terutang. Ketiga, dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan A. Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai terutang, atau B. Surat pemberitahuan penolakan pemusatan tempat PPN terutang dalam hal surat pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Keempat, apabila dalam jangka waktu dimaksud pada huruf C, Kepala Kantor Wilayah tidak menerbitkan surat keputusan baik tentang persetujuan maupun penolakan, maka pemberitahuan PKP tentang tempat pemusatan PPN terutang dianggap disetujui, dan surat keputusan persetujuan harus ditetapkan paling lama 5 hari setelah batas waktu tersebut. Kelima, surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menyetujui pemusatan mulai berlaku pada masa pajak berikutnya setelah tanggal surat keputusan, untuk jangka waktu 5 tahun. Baik, selanjutnya nomor 6. Apabila terjadi penolakan dari DJP, PKP dapat menyampaikan kembali pemberitahuan tertulis dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. 7. Setelah 2 tahun sejak mulai berlakunya surat persetujuan pemusatan, PKP dapat memberitahukan perubahan tempat pemusatan PPN terutang, kecuali tempat tersebut sudah tidak melakukan aktivitas usaha. 8. Paling lambat 2 bulan sebelum masa berlaku surat keputusan berakhir, PKP dapat mengajukan perpanjangan secara tertulis. 9. PKP yang telah melaksanakan pemusatan dapat memberitahukan pencabutan pemusatan paling lambat 2 bulan sebelum pencabutan berlaku efektif, dengan tembusan kepada kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. 10. Kepala Kantor Wilayah menetapkan surat keputusan pencabutan paling lama 5 hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Dan 11. Tempat kegiatan PKP yang tidak dipilih sebagai tempat pemusatan tetap dikenai PPN jika berada di kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, atau mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Selanjutnya, pemungut PPN. Sesuai arahan Menteri Keuangan, pihak yang memungut PPN dibagi menjadi 3, yaitu pertama, bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara. Kedua, pemegang kuasa, izin, atau kontraktor. Dan ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Sekian video penjelasan tentang materi kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan informasi. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sekian, terima kasih.